Halo semuanya, berikut contoh soal yang akan kita bahas lagi untuk cari jawabannya ya tentunya. Jadi teman-teman semua, aku mau nginfoin nih bahwasanya di video ini ada link yang udah aku cantumin. Link itu berisi kontak WA dan informasi dari Mars Entertainment yang bisa teman-teman manfaatkan YouTube-nya untuk banyak belajar latihan-latihan soal atau melihat informasi-informasi penting yang kami infokan. Terus di WA teman-teman juga bisa menghubungi kami untuk mendapatkan ebook seperti yang teman-teman lihat sekarang, yang berisi tentang kisi-kisi berdasarkan peraturan yang udah dikeluarkan sama kementerian, terus terus berisi materi-materi juga serta beberapa latihan soal 20 sampai 40. So, teman-teman kalau mau dapat harga terjangkau jangan lupa untuk follow kami di sosial media TikTok yang harganya bisa anjlok banget kalau teman-teman bisa check out saat kami live. Oke, mari kita langsung jawab aja ya. Jadi di soal nomor 7, tunggu sebentar ya. Oke, jadi di soal nomor 7 ini udah ditampilkan ya bahwa soalnya itu meminta kita untuk menemukan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin operasional. Oke, teman-teman, jadi ketika si Satpol PP ini menemukan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, maka yang ditanyakan adalah langkah yang seharusnya mereka lakukan itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi prosedur yang benar ialah memberikan laporan tertulis kepada pelaku usaha. Ini hampir sama gitu ya dengan soal sebelumnya yang dimana Satpol PP ini menemukan bangunan yang tidak memiliki izin kayak gitu ya teman-teman, sehingga langkah yang seharusnya dilakukan ialah memberikan laporan tertulis tentang apa yang Satpol PP temukan. Oke, jadi laporan ini itu berisi juga permintaan untuk menghentikan aktivitas sementara. Jadi hal ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk mengurus izin atau melengkapi persyaratan administrasi sebelum dilakukan tindak lanjut gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan jawaban juga ya teman-teman. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini yang paling tepat jawabannya ialah, tunggu kita coba seleksi dulu gitu ya. Menutup usaha tersebut tanpa pemberitahuan lanjut, ini enggak sesuai ya dengan apa yang sebelumnya kita bahas kayak gitu. Terus yang B, membuat laporan tertulis dan meminta pemilik usaha untuk menghentikan kegiatan sementara. Nah, ini bisa jadi menyerahkan kasus tersebut kepada DPRD, ini enggak gitu ya teman-teman. Kemudian melakukan pembongkaran tempat usaha tanpa prosedur tambahan, enggak juga, sehingga pilihan yang tepat jatuh pada pilihan jawaban B, kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi di soal ini inti dari pertanyaannya ialah si Satpol PP itu harus menjunjung asas legalitas. Yang ditanyakan ialah arti dari menjunjung asas legalitas itu seperti apa. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban seperti biasa. Terus mari kita mulai seleksi dengan sebelumnya mendengar penjelasan dulu gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui bahwa asas legalitas itu merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yang harus didasarkan pada hukum yang berlaku.
tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi, Satpol PP itu tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas. Jadi, ketika ada Satpol PP yang melakukan hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Satpol PP ini tidak menjunjung asas legalitas ya, teman-teman. Jadi, demi menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan tugasnya, maka semua tindakan yang dilakukan oleh si Satpol PP harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga mari kita seleksi jawabannya deh. Satpol PP harus meminta izin setiap kali akan menindak pelanggaran. Ini enggak ya, teman-teman. Semua tindakan yang diambil oleh Satpol PP harus sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa jadi Satpol PP hanya bertindak jika diperintahkan. Ini enggak ya. Satpol PP tidak diperbolehkan memberikan sanksi kepada pelanggar. Enggak juga. Oke, teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ialah pada bagian B. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa check out ebook yang berisi kisi-kisi materi dan latihan soal seperti yang sudah saya tampilkan di nomor di bawah ini. Oke, teman-teman semua, terima kasih.